ada satu pelet yang tidak memaksa cinta, tidak juga mengikat kehendak, tapi justru membuat korbannya datang sendiri. Namanya pelet marongge. Orang yang terkena pelet marongge ini tidak langsung tergila-gila, tapi membuat korbannya gelisah tanpa sebab dan terbangun setiap malam dengan satu nama di kepala mereka. Yang paling mengerikan, mereka mengira itu perasaannya sendiri. Bahkan beberapa korban mengaku sering dipanggil namanya di dalam mimpi. Apakah pelet marongge benar-benar ada? Atau hanya mitos yang diwariskan? Di video ini, kita akan mengungkap kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusehri Doang. Di video kali ini kita akan membahas betapa berbahayanya, betapa saktinya, betapa ampuhnya pelet ini. Pelet ini biasa dinamakan dengan pelet marongge. Bahkan di beberapa kasus, korban yang terkena pelet ini akan merasakan gelisah tanpa sebab. Selepas gelisah, dia akan mengingat satu nama di kepalanya. Terlepas dari itu, dia hidup dengan rasa yang tidak tenang. Dia hidup dengan rasa yang tidak nyaman. Bahkan sebagian orang merasa ada yang diikuti dengan bayangan-bayangan yang tidak diketahui. Yang muncul hanya sekelebat. Bahkan sebagian orang mengabaikannya. Tapi justru setelah melihat bayangan-bayangan ini, dia ingat dan dia bakalan teringat terus dengan satu nama di kepalanya. Ketika orang ini atau si korban ini terkena pelet marongge ini, dia akan datang dengan sendiri kepada si pengamal ilmu ini, tanpa harus di WA ataupun di SMS ataupun di telepon. Bahkan dalam satu kasus, setelah si korbannya ini terikat atau kena sama pelet marongge ini, dia tuh seakan-akan hilang akal sehat. Pengennya ketemu setiap hari, pengennya ngobrol setiap hari. Bahkan apapun yang dia minta pasti akan dikasih oleh si korban ini. Berbahaya. Buat teman-teman di rumah yang mengalami hal serupa, coba komen di bawah. Sebelum saya melanjutkan videonya,
Jangan lupa di subscribe, like, dan share, di komen juga ya, untuk edukasi mistis berikutnya. Terus, gimana caranya kita mengetahui bahwa kita itu terkena pelet marongge ini? Nah, di sini, video kali ini, saya akan ngasih tahu ciri-ciri seseorang terkena pelet marongge. Khususnya, umumnya semua pelet dengan ciri-ciri yang khas seperti ini. Buat sobat mistis di rumah yang terkena atau yang pernah merasakan terkena pelet, coba komen di bawah. Benar atau enggak ya? Saya menerangkan, saya menjelaskannya, benar atau enggak. Jadi ciri-ciri orang yang terkena pelet ini, selain perasaannya yang gelisah tanpa sebab, pikirannya teringat hanya dengan satu nama itu, terus ketika dia ketemu dengan si pelaku yang punya ilmu pelet ini, dia akan merasa berdebar-debar seperti orang jatuh cinta. Padahal ini cinta yang dipaksa. Terus gimana ciri-cirinya? Yang kedua, si korban akan terus bermimpi. Si korban ini bermimpi orang yang sama. Ciri mimpinya seperti apa? Dia bermimpi 3 kali berturut-turut. Bahkan ada yang full 1 minggu berturut-turut mimpinya sama orang itu aja terus. Dan satu hal, di dalam mimpinya dia sedang melakukan selayaknya hubungan suami istri. Selain lewat mimpi, ciri-ciri orang yang terkena pelet marongge ini, di bayangan kepalanya, di bayangan matanya yang terlihat mukanya itu muka si pelaku ini. Bahkan ketika tiduran melihat langit-langit atas, yang terlihat tuh mukanya dia gitu. Waspada kalau sobat mistis di rumah mengalami ini. Terus gimana lagi? Bahkan sampai makan pun di nasinya tuh terlihat orang itu. Terus cirinya apa lagi? Nah, perasaan kita tuh pengennya ketemu terus, kangen terus ke orang tersebut. Pengennya ngobrol, bercengkrama lebih lama gitu. Merasa asik aja gitu. Bahkan apapun yang diminta pasti bakal dikasih. Makanya teman-teman di rumah yang pernah mengalami atau mendapatkan ciri-ciri yang tadi saya sebutin, jangan-jangan ini adalah ciri Anda terkena pelet marongge. Makanya segera konsultasikan ke orang yang bisa ya. Saya nyariin itu, soalnya pelet marongge ini ngerusaknya luar biasa. Dampaknya seperti apa kalau sampai menikah dengan selain orang yang ada di pikiran kita, atau misalkan kita nikah sama orang lain gitu. Nah, ini yang lebih bahaya. Ketika kita sudah kena pelet marongge, terus kita nikah sama orang lain, nah ini bisa jadi rumah tangga Anda acak-acakan. Rumah tangganya gak bakalan bertahan lama. Sebab apa? Pelet marongge ini bercampur dengan si jin dasim ini perusak rumah tangga. Sebab apa? Seolah-olah melihat pasangan tuh geleh gitu. Pengennya tuh sama si yang punya amalan ini gitu.
atau yang di apa ya namanya teh, sama si pelaku pelet ini gitu, yang nemakin pelet ke korbannya ini gitu. Cintanya tuh ke sana gitu. Hati-hati, jangan sampai terjadi perjalanan atau dalam kehidupan sobat mistis di rumah yang seperti ini, yang terkena pelet marogi ini. Bahaya ini, ngerusak rumah tangga banget ini. Bahkan saya pernah menangani satu kasus di mana bukan siapa-siapa, itu teman sendiri terus terang lah, bisa disebutkan sagulung sagalang gitu kan ya, kalau istilah Sundanya seperti itu. Hingga satu waktu saya melihat ada gerak-gerik yang aneh gitu di teman saya ini. Aneh seperti apa? Ketika kita berkumpul, biasa kan ya namanya teman ya, ngobrol sana sini gitu kan ya, pokoknya mah segala macam bahasa keluar gitu kan, guyon, bercanda gitu kan. Tapi teman saya ini dia nggak seperti itu, nggak kayak biasanya. Dia diam 1000 bahasa, dia menatap ke langit-langit seperti melamun. Nah ini yang bahaya, soalnya apa? Lelembutannya diambil, ditawan. Sedangkan apa? Biar ingat terus gitu. Nah di sini saya mau curiga. Terus ketika di hurian gitunya, cek bahasa orang mah di mana, dibercandain lah gitu ya. Bukannya ikut bercanda, malah marah. Seperti bukan dia gitu. Nah ini sampai satu waktu saya ngobrol secara berdua gitu, pribadi. Saya tanya, kamu nih kenapa? Kayak ada yang banyak masalah, sering melamun. Ngelamunin apa? Kata saya bertanya seperti itu. Ya katanya, saya tuh inget aja gitu ke sosok wanita, tapi wanita ini udah bersuami. Kata saya, kacau Anda mah, kata saya teh. Masa iya gitu suka sama ke cewek tapi yang sudah bersuami? Kan nggak boleh. Saya juga nggak ngerti, katanya. Sampai nangis bahkan. Pengen ketemu, saking pengen ketemunya dia sampai nangis-nangis. Kan di luar logika gitu. Secinta-cintanya kita ke seseorang, nggak mungkin sampai nangis-nangis, apalagi ini istri orang. Nah, di sini mulai aneh. Ya udah, saya. Nanti malam kita ngobrol. Singkat cerita, kita ngobrol. Bahkan dia tuh nggak betah ngobrol. Pengennya pulang aja gitu. Nah di sini dalam hati saya melafalkan sebuah surat dengan maksud tujuan pengen tahu gitu, pengen tahu reaksinya seperti apa. Kalau benar ada pelet atau makhluk gaib yang bersemayam di tubuhnya sehingga teman saya ini jadi wali lewu kini gitu ya, pasti akan bereaksi. Qadarullah, ketika dibacakan ayat tersebut, tiba-tiba dia merasa panas, merasa dingin, tiba-tiba merasa merinding, dan gak betah duduk sama saya, gak betah, pengennya pulang aja. Nah berarti ini benar, ini indikator atau indikasi teman saya ini dipelet. Nah di sini saya minta dibuka hijab. Ya Allah, izin buka hijabnya. Buka hijab. Ternyata ada sesosok makhluk yang bersemayam di dalam diri. Makhluk ini
berwujud seorang nenek-nenek dengan rambut panjang putih. Pokoknya mah kucal kadina tapi kegelehan gitu cek saya mah, tapi nggak tahu lah kata orang lainnya. Nah di sini saya bernegosiasi. Ngapain kata saya, kamu ditugasin sama siapa kamu? Dia menjawab, saya ditugasin sama si Ano, daerah Ano. Langsung buka aja dia. Ketika saya ditanyain, kamu sebenarnya suka sama si cewek A, orang Anu? Apa coba dia jawab? Bener A? Kok A tahu kan? Bukan saya yang sakti, tapi si nenek ini yang membuka. Nah di sini rahasia terbongkar. Ya udah, kamu balik ke pengirim kamu, semua pengaruh bawa dalam diri teman saya, balik ke tuanmu. Seketika tanpa babi bu bebo langsung balik. Bret. Nah di sini tak lama dari situ ada sedikit pertempuran kecil hingga akhirnya dia kalah. Dan apa yang terjadi? 2 hari setelah kejadian itu, tiba-tiba si cewek ini ngebet pengen ketemu, maksa pengen ketemu sama teman saya, sampai nangis, sampai mohon. Nah di sini ternyata pelet ini berbalik. Sampai apa? Sampai teman saya ini ngeblok semua, ngeblok media sosialnya, ngeblok nomor WA-nya, segala macam. Soalnya apa? Dia ini udah punya suami gitu kan begini kan ya, kacau tuh. Cewek punya ilmu pelet marongge, kacau ini. Terus apa yang terjadi? Sampai dia nyusul ke rumah teman saya ini. Makanya buat teman-teman yang merasakan apa yang saya ceritakan sebelum-sebelumnya, coba komen-komen di bawah deh. Siapa tahu saya nanti kasih solusinya seperti apa, harus gimana. Terus apa yang terjadi? Saya ngobrol sama teman saya. Setelah kejadian wanita ini mohon pengen ketemu, video call yang segala macam, sampai nyusul ke sini, mohon sampai ketemu. Dia jatuh sakit. Ini sebuah resiko ketika kamu menembakkan ilmu pelet ini. Resikonya kalau nggak sakit ya berbalik. Nah di sini saya coba ngobrol dengan teman saya, Bray, tunggu dan kamu perhatikan rumah tangga si cewek ini. Dia gak bakalan bertahan sampai 1 tahun rumah tangganya. Benar. Dan apa yang terjadi? Terakhir saya mendengar wanita ini cerai dengan suaminya. Makanya buat teman-teman di rumah, jangan main-main sama ilmu pelet, jangan main-main sama ilmu gaib ya. Karena risikonya besar. Takutnya seperti ini. Dan apa yang terjadi berikutnya? Alhamdulillah, teman saya ini sekarang udah sembuh dan normal aja, pikirannya udah waras lah sekarang mah ya. Bahkan dia berpikir, iya ya, tanya, saya dulu sampai segitunya ya, dahsyatnya ya. Sebenarnya dahsyat tuh. Ilmu sihir pelet ini dahsyat nih, terutama pelet marongge ini parah ini.
Sekali lagi, buat teman-teman yang merasakan dengan hal yang saya tadi ceritakan, dengan yang saya tadi jelaskan, coba komen-komen di bawah deh. Siapa tahu saya ada solusinya. Dikarenakan durasi sebenarnya masih panjang ya ini pembahasannya. Karena durasi, mungkin segitu dulu pembahasan dari kita. Sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan. Karena kesalahan datang dari pribadi saya, kebenaran milik hak Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.